Waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita akan bahas soal ya, tapi bahas soal yang kemarin dulu nih. Yang kemarin itu kan masih ada sisa tuh yang sebentar. Mau nyari ini dulu. Nah, ini ya. Yang kemarin udah selesai nomor berapa tuh? Nah, nomor 4 belum ya? Oke, ini untuk soal nomor 4. Arsa udah kerjain belum? Banyaknya faktor dari 2024 yang lebih besar dari akar 2024. Nah, ini udah belum? Belum Om. Oke nih, jadi Om Bayu akan bahas ya. Nah, banyaknya faktor, ini caranya menggunakan apa namanya pohon faktor ya. 2024, kita menggunakan pohon faktor seperti nyari FBBKPK. Jadi ini dilingkarin, terus dijadiin faktor 2. Kenapa 2? Karena faktor bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, berapa lagi? Bilang prima 17 ya. 23, 29, dan seterusnya. Nah, dibagi 2. 19 Om. Oh iya, 19. 19. Jadi 2, 2024 dibagi 2 sama dengan berapa? 1012 ya. Dibagi 2 lagi bisa ya. Jadi berapa tuh? 506. Dibagi 2 lagi bisa ya. Jadi berapa? 253. 253. Nah, terus dibagi 2 lagi bisa gak? Nggak bisa ya, karena di sini ada 3 nih. Terus bisa dibagi berapa nih? Kalau 7 nggak bisa. Dibagi 5 nggak bisa. Dibagi 11. Berapa dibagi 11? 2 ya. Jadi 22. Di sini 3, 3, dan di 3 di sini. Jadi 23. Nah, terus 23 kan bilangan prima ya, jadi nggak bisa lagi tuh. Jadi 2 pangkat 3 dikali 11 dikali 23. Nah, ini kan pangkat 3, di sini pangkat 1 ya, ini pangkat 1. Nah, setiap faktor dari 2024 kita bisa menambahkan faktor-faktor yang ini dengan angka 1 ya. Jadi 3 ditambah 1, nanti hasilnya kita kali dengan faktor yang 11 itu kan 1 ya, ditambah 1 lagi dikali dengan faktor yang 23 itu kan 1 ditambah 1, hasilnya menjadi 4 dikali 2 dikali 2, hasilnya menjadi 16 ya. Nah, faktor-faktor 16 itu, 16 faktor ini kita bagi 2 lagi nih. Jadi yang pertanyaannya itu apa tuh? Pertanyaan di atas Lebih dari adalah akar 2024. ya lebih besar dari akar 2024. Nah, kita coba akar 2024 berapa? Diakarin. Sebentar nih, kami coba
Gunakan kalkulator ya. Jadi 2024 itu 44,98. 44,98. Nah, jadi akar 2024 kan 44,98. Nah, ini bukan kuadrat sempurna nih. Ya, jadi ke 16 faktor ini kita bisa bagi dua nih, ini namanya bukan kuadrat sempurna. Nah, yang 16 ini kita bagi dua nih. 8 faktor lebih kecil dari akar 2024. Nah, yang bawahnya ini 8 faktor lebih besar dari akar 2024. Begitu. Jadi jawabannya 8 bukan 16. Ini nomor 4. Terus nomor berapa lagi yang belum kemarin selesai? Nomor 5. Nomor 5. Ini mau dikirim dulu by WA ya. Harusnya besok masuk sekolah atau libur menjelang Idul Adha. Masuk ya? Nggak tahu Om. Oh, belum ada kabar. Terus nomor 5 tadi mana ya? Belum di save ya? Belum di copy. Nah, yang ini kita copy ke Paint ya. Tunggu nih, di ini dulu deh, dikecilin dulu biar nanti ngirimnya nggak kebesaran. Nah, gini ya. Oke, kita baca dulu. Diketahui X merupakan bilangan bulat positif kelipatan 2 yang kurang dari 50. Terus Y merupakan bilangan bulat positif kelipatan 3. Ya, jadi kalau kurang dari 50, kelipatan 2 yang kurang dari 50. Ya, jadi kita tulis dulu nih. Y kelipatan 3, terus Y min X sama dengan 10. Jumlah himpunan semua faktor prima dari X dengan B adalah himpunan semua faktor prima dari Y, dan jumlah semua anggota dari A gabungan B adalah 10. Maka nilai dari X tambah Y adalah... Nah, berarti kita harus bentuk dulu nih, bentuk persamaan yang ini. Y min X sama dengan 10. Jadi bentuk seperti ini. Menjadi Y min X sama dengan 10. Kita bentuk Y sama dengan X tambah 10 ya. Jadi yang min X ini pindah ke ruas kanan jadi positif. Terus diketahui X itu merupakan bilangan bulat positif ya. Maka yang X ini harus lebih kecil dari 50. Kurang dari 50 tuh. Dan kelipatan 2. Kemudian Y juga kelipatan 3. X kelipatan 2. Terus Y kelipatan 3 dan genap, maka Y juga pasti kelipatan 6 ya. Nih, kelipatan 6 nih. 6. Terus berapa lagi? 9 dan seterusnya. Nah, sekarang kita daftarin nih bentuk-bentuk yang persamaan ini. Y sama dengan X plus 10, ini plus ya.
dengan dengan satu-satu ya. Jika y-nya itu kan kelipatan 3 itu berapa? Contohnya 12 ya. Maka x-nya berapa nih? Kalau misalkan y-nya sama dengan 12, x-nya sama dengan 2. 2. Betul. Terus kalau y-nya sama dengan 18, x-nya sama dengan 8. 8. Y-nya sama dengan 24, x-nya sama dengan 14. 14 ya. Kita kondisikan dulu sampai banyak ya. Y sama dengan 30 kan sampai di bawah 50 ya, 30. Terus x-nya sama dengan berapa? 20. 20. Kelipatan 3 lagi. Kalau 33 kan nggak mungkin ya, 36 aja ya. Kan perkelipatan 6 semua nih. X-nya sama dengan 26. Y sama dengan 42. X-nya sama dengan 32. Balik lagi sini, Y sama dengan 48. X-nya sama dengan 38. Y sama dengan 54. X-nya sama dengan 44. Nah, kita sampai sini aja nih. Kenapa sampai sini? Karena kalau ini ditambah 6, hasilnya menjadi 50. Dan kita harus di bawah 50. Jadi pakai ini aja nih, Y sama dengan 54. Nah, maka kita bisa gabungan ya, satu persatu dari jika semua anggota dari A union B ada 10, maka nilai X tambah Y. Nah, kita ubah nih ini. Ya, kalau dijumlah jadi 10 ya. Kalau di seluruh elemennya menjadi 10. Sekarang kita mau cek yang 20 dengan 30 dulu nih. Kalau X-nya sama dengan 20, maka elemennya berapa tuh? Faktor-faktor prima dari 20. 2, 3 enggak ya? 2 dan 5. Terus yang Y sama dengan 30, faktor primanya berapa? 2, 3, dan 5. Iya, 2, 3, dan 5. Nah, terus kita gabungin nih. Dari, ini kan A ya, A, di sini B. A union B, kalau digabungkan 2, 3, 5. Nah, kalau dijumlahin semuanya menjadi 10 kan? Tuh. Maka ini sudah terbukti nih. Faktor-faktor dari elemen 30 dan 20. Kenapa bukan 14? Karena 14 nanti tidak 7 ya, di sini 7. Kan 2, 3, 5, 7 ya. Kalau dijumlah nanti beda lagi. Contoh nih, kalau misalkan 24, 2 berapa? 3 doang ya. 5 enggak kan? Nih, 2, 3. Terus yang X berapa? 2 dengan 7. Nah, kalau kita jumlah nih, 2, 3, 7. Jadi berapa? 12 kan? Nah, berarti bukan ini. Berarti hanya yang 10 itu yang 30 dan 20. Kalau mau coba yang lain nggak apa-apa. Nah, terus kita gabungin nih. Syarat X tambah Y yang terbukti 10 adalah 20 dan 30. Maka 30 ditambah 20 hasilnya menjadi 50. Nah, ini jawabannya yang D. Gitu. Nih, baik screen capture, masukin ke WA-nya Arsa. Nah, soal yang kemarin silahkan dikerjain nih yang Om Bayu kemarin kasih. Nah, ini nih ya. Soalnya udah ada di tunggu sebentar. Dibuka dulu sebentar nih ya, soal latihan Arsa. Nah, karena OSN itu menerapkan
pengerjaan yang paling mudah dulu ya. Jadi Arsa lihat dulu nih 10 soal yang paling kemungkinan bisa dikerjakan. Nomor 1 sampai 10 pilih dua dulu ya. Jadi pilih dua. Nanti kasih tahu Om Bayu nih, Om Bayu saya pengen ngerjain yang ini. Nanti kita bahas. Coba udah lihat belum soalnya? Halo, Arsa? Mm-mm. Udah lihat soalnya Ya ya? om udah. 1 sampai 10 dilihat dulu. Coba lihat sekitar 2 menit. Nanti kasih tahu ke Om Bayu soal nomor berapa yang mau dikerjain. Yang paling mudah dulu ya. Ngerjain jangan yang sulit. Ini baru level menengah ya. Nanti mungkin minggu depan hari Sabtu Om Bayu kasih level yang sulit. Gitu. Oke, pilih nomor berapa? Kali itu eh, nomor 8 om. Nomor 8 Dan 7. dan 7 ya. Oke, kerjain dulu dua soal ini. Waktunya 10 menit ya. Sekarang jam 16.49 sampai jam 16.59. Dah, oke silakan. Om Bayu sambil ngerjain tugas kuliah ya. Jadi sambil nungguin kamu selesai. Kalau udah selesai infoin udah Om gitu.
Waktunya 7 menit lagi. Udah dikirim ya? Oh, belum. Waktunya 4 menit lagi. Udah selesai Om. Oke, kirim di WA, di foto. Lagi gak ada kamera Om. Oke, sebutin aja caranya untuk yang nomor 7. Biar nanti Om Bayu tulisin sesuai apa yang kamu baca. Jadi dimulainya tuh dari berapa banyak peluang dapat 2 kelereng merah. Mm-mm. Aku pakai tekniknya tuh A B C D E. ABCDE maksudnya apa tuh? Jadi dihitung satu-satu. Mm-mm. Totalnya itu ada 10. Yang mana? Yang warna merah? Ya, yang warna merah. Jadi jawabannya mana itu?
Kan 10 nggak ada tuh. Belum Om. Ya, belum. Terus nanti ada peluang keambilnya dua leg. Itu 10 kali 9. Kalau satunya 10, baru clearing yang kedua pasti cuma ada 9. 10 dikali berapa? 9. 9. Jadi 90. 90. 10 per Terus 90 itu jadinya 1/9. yang 10 kali 9 itu Jawabannya caranya gimana? Om. Satu 10 kali 9 ini dari mana coba? Jadi total semua clearingnya itu 5 tambah 3 tambah 2 jadinya 10. Hmm, Jadi ada 10 peluang untuk clearing yang pertama. hmm, Kalau clearing yang keduanya itu karena sudah diambil satu buat yang pertama jadi 9. Harus hmm. dikalikan. Oke nih, coba Om Bayu bahas ya. Dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah. Jadi kantong ini terdapat 5M, 3B ya, biru dan 2 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng sekaligus secara acak, peluang terambilnya kedua kelereng berwarna merah adalah. Nah, jadi menggunakan ini caranya nih. Yang merah ini kan yang diambil berapa? 2 ya? 2. Terus yang biru tidak sama sekali kan peluangnya nih. Yang 2 hijau tidak sama sekali. Nah, jadi fokusnya ke yang merah dulu nih untuk kita hitung. Nah, terus himpunan keseluruhan kan 10 ya. 10 nih. Nah, jadi kita akan ngambil dari 2 ini dari 10 kelereng total ini. Untuk yang merah terhadap semua ya, semua kelereng. Dia termasuk merah, biru dan hijau. Terus kita mengambil merah juga nih dari yang merah. Jadi hanya yang merah aja gitu. Jadi bersusun ya tepatnya gini. Nah, kita menggunakan kombinasi. Ini kan kombinasi nih. Udah pernah belajar belum? Oke, Om Bayu kasih tahu ya. Jadi caranya nanti menggunakan faktorial. Nah, gini. Yang warna merah ini dengan merah itu totalnya berapa? Awalnya 5 ya. Diambil 2. Terbalik-terbalik. Diambil nih 2 dari total 5. Terus yang 2 ini diambil dari 10. Nah, caranya ini harus menggunakan kombinasi. Tuh, kombinasi 5 diambil nih 2 dibagi dengan 10 diambilnya 2. Nah, gitu caranya. Nah, gimana Om caranya nih seperti ini? Nah, 5-nya ada di atas, 5 faktorial. Nih, buat pengetahuan RC aja nih. Dibagi dengan 2 faktorial yang ini ya. Dikali 5 dikurangin 3 faktorial. Apa itu faktorial? 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Begitu pula yang lain nih. Misalkan 2 faktorial adalah 2 kali 1. 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kalau ini cara penyelesaiannya gimana nih? Nanti jadi 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dibagi dengan 10 kurang 2. Gitu. Ini jadi mau diselesain di sini ya, di bawah nih. 5 dibagi 2 3 gitu ya, dibagi dengan 10 dibagi dengan 2 terus 8 nih.
Nih jadi ini kan sama-sama bisa dicoret ya tuh, coret sama ya. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dibagi dengan 10 bagi 8. Nah, kita nggak usah hitung semua nih biar panjang jangan. Jadi tinggal tulis aja nih 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini saya coret tuh. Dibagi dengan 10 kali 9 kali 8 coret tuh. Jadi tinggal 20 kan 5 kali 4 ya dibagi dengan 90. Jadi hasilnya yang benar itu 2 dibagi 9. Tuh, gitu. Jadi ini jawaban yang tepat yang B. Nah, mungkin nih lompatan besar Arsen nih adalah soal-soal dari SMA ya. Cuman emang Olimpiade seperti itu tuh. SMP soal-soal SMA, SD soal SMP, SMA nanti soal kuliah gitu. Jadi jawabannya 2 per 9. Silakan dicatat, nggak usah dicatat deh. Jadi Om Bayu kasih print screen aja ya di WA. Zaman sekarang serba cepet. Nah, gitu. Sekarang nomor 8 berikutnya. Pada sebuah segitiga siku-siku ABC yang siku-sikunya di B diketahui panjang AB 8 dan BC 15. Panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut adalah, udah tahu gambarnya gak nih seperti ini. Udah Om. Jadi Om Bayu gambarin ya. Sebentar. Ini pakai garis tegas ya. Jadi tuh seperti ini. Ini. Nah, Arsa sendiri udah dapat belum nih soal ini? Nomor 8. Berapa jawabannya? Sorry Om, tadi orang-orang Om. Udah dapat belum baik sekolah apa jawaban nomor 8 ini? Udah Om. Nah, gimana coba disebutkan jawabannya? Jadi pertama itu rumusnya tuh kalau nggak salah jari-jari lingkaran itu luas per keliling. Setengah keliling. Segitu Om. Gini, Iya. ya. Terus gimana cara mencari keliling jika AB-nya, tunggu AB-nya di sini ya. A, B, C. AB-nya 8, BC-nya itu 15. Berarti di sini berapa nih? Pakai Pitagoras. 225 ya. Kurangin 64. Sama dengan 5 kurang 4 1 ya. Terus 22 dikurang 8, 22 dikurangin 6 berapa? Om itu katanya BC-nya yang 15 Om. Oh, terbalik ya di sini 15. Ya, gitu ya sama aja ya 15. Oh, berarti sini ya AC-nya yang belum ini nih. Ya. AB-nya 8. Berarti 225 ditambah 64 sama dengan akar berapa? 9 29. 8. Akar 289 berapa? 17 ya? 17. 17. Nah, berarti kelilingnya berapa? Tinggal dijumlah. 17 tambah 8 tambah 15 sama dengan 40 ya. Berarti luasnya kan 15 kali 8 bagi 2 ya.
Hmm, dibagi dengan kali 40. Nah, ini sebenarnya bisa dicoret kan tuh, coret 40 120 ya. ya, 40 sama dengan 3. 3. Jawaban kamu benar gak? 3. Bener Om. Benar. Oke, bagus. Ini adalah materi SMP dan SMA yang nggak semua siswa paham nih yang rumusin ini ya. Jari-jari sama dengan luas dibagi setengah keliling. Sekarang nomor berapa lagi? Silakan dicek. Ini tadi udah ya, nomor 7 dan 8. 9 10 aja ya, bisa kan? 9 10. Aritmatika barisan deret. Bisa ya 9 10 atau nomor berapa maunya? Ayo Arsa nomor berapa ya? Pilih. Tunggu Om, lagi buka PDF-nya di laptop. Iya, iya. Nomor 5 Om. Oke, nomor 5 ya. Sama nomor berapa? Mungkin sama nomor 3 juga Om. Nomor 3 ya. Oke, kerjain dalam waktu 8 menit ya. Karena tadi kan 10 menit terlalu lama. Sekarang 8 menit. 3 dan 5 ya. Jadi Om Bayu capture dulu. Sekarang jam 5 lewat 11 sampai 5 lewat 19. Di sana di Cirebon jam berapa sekarang nih? Jam 17 berapa? Jam 17.11. Oh, sama ya. Waktu Indonesia Barat ya. Ya udah, keren agak sedikit ini gitu. 3 dan 5 ya. Oke, kerjaan dulu sekarang. Oke, yuk.
Oke, udah selesai ya. Sebentar. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 40 cm. Jika lebarnya bertambah 2 cm dan panjangnya berkurang 2 cm. Bangun tersebut berubah menjadi sebuah persegi. Ini nomor 3 ya. Luas persegi panjang mula-mula adalah, jawaban kamu berapa? Lupa Om. Berapa? Nomor 5. Lupa Om jawabannya. Tapi ingat penjelasannya. Nomor 3 atau nomor 5 dulu? Nomor 3 sama 5. Nomor 5. Ayo Arsa tes kok freeze itu videonya. Jaringannya ini ya bermasalah ya. Halo, nomor berapa jawabannya? Nomor 3 lupa jawabannya Om. Nomor 3 tidak nemu jawabannya. Tahu penjelasannya doang Om, lupa jawabannya. Berapa? Suaranya kurang jelas. Ingat penjelasannya Om, lupa jawabannya. Oh, belum dapat jawabannya ya. Nomor 5 nomor 5 dulu. Nomor Ini 5 juga Om. Oke, Om Bayu bahas ya. Mau yang nomor 3 atau nomor 5 dulu pembahasannya nih? Nomor 3 aja dulu Om. Oke, ini. Sebuah persegi panjang, kita gambar ya, persegi panjang itu bentuknya tuh yang satu panjang, yang satu pendek, itu namanya persegi panjang ya. Kita tulis identitasnya sebagai P. Nah, ini panjang nih di sini P gitu. Terus yang lebar kita tulis L ya. Nah, berarti kalau kelilingnya 40 berarti 2P ditambah 2L ya, karena L tambah L ditambah P itu sama dengan 40. Jika lebarnya bertambah 2 cm dan panjangnya berkurang 2 cm, maka berubah menjadi persegi ya. Om baru ketemu Om jawabannya. Berapa? Baru ketemu jawabannya. Nggak ada jawabannya. Baru ketemu Om. Oh, nggak ketemu. Ya udah, makan. Jadi jawabannya berapa? Suara mulutnya di dekat laptop coba. Pakai handsfree Om. Oh, handsfree. Iya. Jadi jawabannya berapa? B. B ya, 96 ya. Coba disebutin gimana caranya. Jadi karena kelilingnya itu 2P tambah 2L. Dan kalau misalkan L tambah 2 itu sama dengan P kurang 2. Terus? Jadi bisa disimpulkan L itu P kurang 4. P kurang 4. Nah. Berarti kita masukin ke sini gitu, 2P. Karena L itu P kurang 4, jadi 2P tambah 2 kali P kurang 4, jadinya gini ya. Jadi diketahui P sama dengan 8 ya. Berarti L-nya berapa? Berarti L-nya itu jadi 4. 8 kurang 4 ya. Jadi 4.
Jadi luas persegi panjang mula-mula adalah berapa? 8 kali 4 Om. 32 ya? Iya. Nggak ada jawabannya ya? Nah, oke nih. Om Bayu koreksi lagi ya, biar dibahas. Nah, P ditambah L tadi kan sudah diketahui 2P ditambah 2L itu sama dengan 40 ya. Nah, ini boleh ditulis seperti ini dong, duanya di luar, P tambah L ya. Nah, gitu ya. Sama dengan 40. Nah, terus kita coret di sini sama-sama dibagi 2. Jadi P ditambah L sama dengan 20. Nah, setelah P tambah L 20, kita ubah menjadi persegi ya. Persegi itu apa? Bentuknya yang sama seperti ini. Nah, gitu. Jadi yang ini sama panjangnya, di sini sama, di sini sama, di sini sama. Berarti kita kurangin dulu nih untuk yang panjangnya berkurang 2. Ya, berarti P dikurangin 2, terus lebarnya bertambah 2. Tuh, yang bentuk ini nih ya. Kita kurangin menjadi P-2 dan L tambah 2. Nah, kita gabungin nih di sini. Persamaan tersebut ya. Nah, karena panjang dan lebarnya ini hasilnya sama ya. Ya. Jadi yang ini Om Bay pisahin menjadi terpisah dia. Kenapa sama? Karena bentuk persegi sisi-sisinya sama. Jadi P min 2 sama dengan L tambah 2. Yang L-nya pindah ke ruas kiri jadi minus ya. Jadi P min L. Yang minus 2 di sebelah kiri jadi pindah ke kanan jadi positif. Tuh, jadi sama dengan 4. Nah, dari persamaan kedua ini dan persamaan pertama yang ini kita gunakan metode apa? Persamaan linear dua variabel, eliminasi dan substitusi ya. Oke, kita langsung jumlahin aja nih. P tambah L ditambah P min L. P tambah L nya kan 20 tuh ya, 20 ditambah P min L nya 4. Hasilnya berapa tuh? P tambah P 2P. Jadi 20 tambah 4 24. Terus P nya jadi berapa? 12. Nah, karena P tambah L sama dengan 20, jadi Om Bay tulis P sama dengan 12 di sini. L nya sama dengan 8. Karena 20 kurang 12. Jadi hasilnya L nya itu 8. Maka panjang mula-mula persegi panjang ini adalah 12 dikali 8 sama dengan 96 cm persegi, bukan kubik gitu. Jadi kita menggunakan persamaan yang normal dulu, nanti pengandaian, baru dieliminasi dan substitusi, dapat nilai 12 dan 8 dari panjang dan lebar, kemudian kita kali. Begitu. Nanti bisa dipelajarin lagi di WhatsApp nih, jadi selalu Om Bayu kirim lewat WA. Oke, berikutnya nomor 5. Ini mudah ya, tinggal disubstitusikan nilai-nilainya aja dari soal. Silakan dijawab, berapa jawabannya? B. Coba sebutkan, nanti Om Bayu yang tulis di sini. Jadi karena sudah diketahui fungsi X itu 2X min 3,
Hmm. Dan fungsi G itu X pangkat 2 tambah 1. Jadi tinggal masukin ya. Jadi 2 Ya, kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Terus yang ini masukin lagi ke sini ya. Nah, jadi 2 kali 5 dikurangin 3. Hasilnya berapa? 7. Begitu. Ini adalah materi SMA kelas 11. Ya, jadi fungsi inverse dan komposisi. Fungsi inverse. Tuh. Nomor berapa lagi untuk salah bukan yang ini. Nah ini. Nah sekarang Om Bay yang pilihin ya. Silakan kerjain nomor 1 dan 2. Kalau tadi kan pilihan Arsa tuh. 1 dan 2. Karena ini pilihan Om Bayu, mungkin kamu nggak mengetahui atau dicari dulu jawabannya. Nanti waktunya 10 menit ya. Sekarang jam 17.26 sampai 17.36. Oke, silakan. Jika bilangan 4 angka 5A 3B habis dibagi 45, berapakah nilai maksimum dari A plus B? Kemudian yang nomor 2, jika X tambah Y sama dengan 5 dan XY sama dengan 3, nilai dari X pangkat 3 plus Y pangkat 3 adalah titik-titik. udah 1, Pak. Udah, nomor 1 udah. Udah. Yang nomor 2? Belum, Om. Oke, lanjut nomor 2 dulu.
Udah selesai nomor 2? Oke, waktunya 5 menit lagi. Oke, udah on lagi, Arsya. Halo Om, Iya. Nah, ini jelas nih suaranya. Oke, kita bahas ya nomor 1. Berapa jawabannya? Jika bilangan 4 angka 5A3B habis dibagi 45, maka nilai maksimum dari A plus B berapa? 10 Om. Sebutin caranya gimana? Jadi 45 itu 9 kali 5. Ya, tunggu sebentar. 9 kali 5 itu kenapa pilihnya 9 kali 5? Kenapa bukan yang lain? Karena 9 kali 5 itu angkanya satuan jadi dia lebih simpel. Mm-mm. Jadi B itu kira-kira yang 5 atau yang 9? B itu yang kelipatan 5 sih. Berarti 5 ya. Iya Om. Berarti yang A-nya berapa? Kalau A-nya itu ya, Mm-mm. karena kelipatan 5 itu jadi kelipatan 9, 5 tambah 3 tambah 5. Berarti A-nya itu 5. A-nya 5. Jadi totalnya 10 ya. Iya. Nah, jadi penjelasan lebih lanjut dari Om Bayu begini nih.
syarat harus belakangnya itu habis dibagi 45 ya. HBS dibagi 45, maka harus dibagi dengan 5 dan 9 ya. Sama seperti tadi ya, sama Arsya nih, 5 dan 9. Terus syarat habis dibagi 5 itu ada dua nih caranya. Harus yang B itu ya 0 dengan 5. 0 dengan 5. Terus jika syarat habis dibagi dengan 9, maka jumlah digit harus dibagi 9 aja nih. Dua-duanya 9 ya. Jadi nggak boleh yang lain gitu. Nah, jika B-nya ini 0 nih, pakai yang pertama. Jika B-nya 0, maka 5 ya ditambah 0 ditambah 3. Ini 3 berapa ya? Ditambah B-nya 0 juga ya. Salah nih, berarti A di sini. A di sini 0. Berapa tuh? 8 plus A ya. Nah, karena habis dibagi 9, maka A-nya harus berapa? Biar habis nih, habis dibagi 9 sama dengan, maka A-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, karena A-nya sama dengan 1 dan B-nya 0, maka kita jumlah nih. Untuk 0 tambah 1 sama dengan kan 1. Nggak ada jawabannya kan? Nggak ada jawabannya. Sekarang kita menggunakan B-nya sama dengan 5 yang ini. Jika B sama dengan 5, maka kita tulis lagi di sini 5 ditambah A ditambah 3 ditambah 5, hasilnya menjadi 13 ditambah A. Nah, kalau habis dibagi 9 harus dibagi berapa di sini? Maka A-nya itu harus 5 ya, gitu. Karena 13 tambah 5 adalah 18 dibagi 9, hasilnya menjadi 2. Kan habis tuh ya. Ini juga habis di sini sama dengan 1. Maka kita bisa tulis A-nya 5 dan B-nya 5. Begitu caranya. Jadi sama dengan C. Lanjut nomor 2. Diketahui X tambah Y sama dengan 5 dan XY sama dengan 3. Nilai dari X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 berapa jawabannya? Yang ini belum, Om. Belum. Oke nih, Kak Bayu, Om Bayu bahas ya. Om Bayu sering ngomong Kak Bayu karena sering banyak murid bimbel gitu ya. Nah, kita harus tahu nih X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 itu adalah bentuk dari X ditambah Y ya. Kita urai lagi di sini. Terus di sini X Y X kuadrat maksudnya dikurangin XY ditambah Y pangkat 2. Nah, ini bentuk ini X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan X tambah Y dikali X pangkat 2 min XY tambah Y kuadrat. Nah, ini terus kita sederhanain lagi nih. Bentuk ini X kali X kuadrat jadi berapa? Oh, yang ini dulu ya. Yang ini bentuknya itu nanti menjadi X tambah Y dikuadratkan dikurangin 3XY. Tuh gitu ya. Karena X tambah Y kuadrat itu bentuknya menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, kalau dikurangin 3XY jadi berapa? Sama seperti ini. Jadi X kuadrat min XY, karena 2 dikurangin 3 sama dengan 1 ya. Ditambah Y kuadrat. Nah, setelah dapat nih, langsung kita masukin, substitusikan X tambah Y dan XY.
ke bentuk ini ya. Gitu. Jadi sama dengan X tambah Y 5 kita kali dalam kurung X tambah Y kuadrat jadi 5 kuadrat dikurangin 3 dikali X Y nya itu kan 3 ya, jadi kali 3 di sini sama dengan 5 dalam kurung 25 dikurangin 9. Jadi 5 dikali 16. 6 kali 5 30. 5 kali 1 5 ditambah 1 8. Jadi jawabannya 80. Begitu. Nih Om Bayu kirim. Nanti Arsya cek lagi. Nanti selepas les ini Om Bayu kirim soal OSN yang diujikan tahun-tahun sebelumnya ya. Nanti di tengah minggu boleh kirim jawaban beberapa aja, nggak apa-apa, nggak mesti semua, sampel aja. Nanti sisanya akan kita bahas lagi di hari Sabtu depan jam 9 pagi. Setelah nomor 1 dan 2, nomor berapa lagi untuk dibahas? Tiga dan 4 ya. Waktunya masih ada 14 menit nih. Jadi 10 menit 7 menit bahas, dikerjain 7 menit kita akan bahas. Sebelum nanti kita masuk ke waktu maghrib dan istirahat. Udah, Om. Apa? Nomor 3 udah, Om. Nomor 3 udah ya? Oh iya udah. Lupa. 4 dan 6. Ini Om Bayu juga masih ngerjain tugas kuliah sampai jam 12 malam. Jadi kalau Arsya masih belajar, Om Bayu juga belajar. Karena belajar itu adalah nggak boleh putus. Dari kita lahir sampai kita meninggal harus wajib belajar. Oke, nomor 4 dan 6. Silakan, waktunya 7 menit. Sampai jam 17.52. Di capture dulu ya. Jadi nanti kalau Om Bayu pindah-pindah screen biar nggak hilang. Nah ini. Dah.
Udah dapat nomor 4? Belum ya? Belum, Om. Oke, lanjut. 3-4 menit lagi.
Udah dapat? Belum Om. Oke, waktunya 5 menit lagi. Kita akan bahas aja ya. Karena udah waktunya maghrib, biar kita sholat. Nah, dari angka-angka bilangan 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah ini sebenarnya materi SMA nih. Jadi ini lompatan besar untuk Arsya belajar materi OSN tapi udah SMA. Caranya gini nih. Ada 3 bilangan, kita tulis di sini 1, 2, 3. Akan disusun bilangan genap. Bilangan genap ada berapa? Nah, di sini nih. Ada 2. Ada 2 ya. 2 dan 4. Nah, berarti bilangan genap itu harus berada di posisi belakang. Nggak boleh ada di depan dan tengah. Karena genap di sini. Jadi genap itu syaratnya atau ganjil pada posisi terakhir. Alias bilangan satuan ya. Jadi ada 2 nih di sini, 2 dan 4. Jadi ada 2 bilangan, 2 dan 4, di sini kita tulis 2. Nah, bilangan puluhan dan bilangan yang ratusan itu bisa kita pilih dari yang lain ya. Bilangan satu, kalau kita pilih 2 ya, angka 2 nih, misalnya kita pilih angka 2. Berapa? 1, 3, berapa lagi? 5 ya. Yang genap. Ya, jadi ada 3 di sini. Karena nomor 4-nya nanti akan dipakai lagi yang untuk berikutnya gitu ya. Terus untuk yang ratusan ada 4 pilihan ya. Jadi angka 1, 3, 5 dan 4 nih ya. Jadi 4 tuh. Jadi 4 kali 3 dikali 2 sama dengan berapa? 24 ya. 12 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Yang nomor 6, faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan positif adalah 6 dan kelipatan KPK adalah 210. Jika salah satu bilangan tersebut adalah 30, maka bilangan yang lain adalah, tahu pakai poin faktor nggak? Kalau 30 nih difaktorin jadi berapa? 2, 15 yang tadi lagi yang di awal tuh. Terus berapa lagi? 3 dan 5. Nah, yang kecil-kecil ini kita tulis di sini jadi 2 dikali 3 dikali 5. Ini adalah faktor dari 30 ya. Nah, terus untuk yang 210 faktornya berapa? Tunggu, itu adalah hasil 210 ya. Nah, karena kelipatan 30, kita bisa langsung kali aja nih. 30 dikali berapa, hasilnya sama dengan kelipatan 6 ya, dikali 210. Tuh. Jadi kita bisa sederhananya seperti ini nih. 30 kali bilangan yang dicari, 2 bilangan ya. Bilangan A itu kan yang kita cari diantara bilangan yang lain, berarti bilangan B ya. Berarti 30 dikali B sama dengan 6 kali 210. Kita bisa coret di sini sama-sama dibagi 6, di sini 1, di sini 210. Nah, di sini jadi berapa? 5B ya. Berarti B-nya sama dengan 210 dibagi 5 berapa? (42) ya. Nah, jadi jawabannya yaitu 42. Nah, kalau misalkan A-nya berapa dapatnya? A-nya kan yang A-nya tidak dicari ya. Jadi B-nya itu adalah 42 nih. Dengan cara seperti ini nih. Jadi kalau misalkan salah satu bilangan tersebut 30
dikali bilangan yang lain, maka hasilnya 6 kelipatan dari 210. Berarti 210 dikali 6 sama dengan 30 kali B, maka B-nya kita bisa dapat 6 dengan 30 sama-sama dicoret jadi 5, 5B sama dengan 210, 210 dibagi 5 sama dengan 42. Nah, oke nih jawabannya seperti itu. Untuk nomor lain yang belum dapat kita akan bahas di hari Sabtu depan ya. Nomor berapa yang belum? Apa gak tadi? Nomor 9, 10 doang yang belum ya. 9, 10. Nah, 9, 10 nih boleh dijadiin PR deh. Jadi Om Bayu pengen ngasih tugas buat Arsya 9 dan 10 dikerjain maksimal 2 hari. Jadi hari Selasa. Jadi nanti boleh dikirim by WA ya. Dicatat di buku tulis. Cari jawabannya nanti ditulis. Dengan cara ya. Oke, karena udah jam 18, mungkin Arsya juga mau istirahat dan belajar lagi buat besok kalau misalkan sekolah. Terus sampai ketemu lagi di hari Sabtu depan. Ada yang mau ditanyain? Bukan, Om. Nah, nanti untuk hari Sabtu jam 9 Om Bayu kirim di hari Kamis ya. Jadi ada waktu 2 hari untuk Arsya kerjain dulu. Kalau mau pakai web kemarin agak sedikit ribet ya, web kemarin yang soalnya sulit-sulit itu yang dari 15 soal itu. Mendingan soal PDF aja ya. Kayak begini, cuma nanti levelnya agak sedikit sulit. Ini kan menengah nih. Kalau Om Bayu tadi lihat udah bisa lah minimal 50% tadi karena terbatas waktu aja. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, Om Bayu tutup. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bisa berjalan lancar, khusus buat Arsya diberikan kemudahan ya dalam menjawab soal. Yang penting berusaha, karena kalau tanpa berusaha kita ujian kita nggak bakal menyesal karena sudah berusaha dulu. Tapi kalau kita ujian tapi nggak belajar itu akan menyesal karena kita sudah menyia-nyiakan waktu. Betul nggak? Setuju ya? Jadi kita berjuang dulu. Hasilnya nanti itu belakangan, yang penting ikhtiar. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyain boleh lewat WA ya, selama seminggu ke depan nanti Om Bayu siap jawab. Pertanyaan yang nomor 9 dan 10 itu boleh dikirim nanti hari Selasa. Nanti Om Bayu koreksi hari Kamisnya, Om Bayu kirim lagi 10 soal untuk yang level sulit ya. Ini menggunakan handphone lebih bagus nih. Nggak blur tadi, kalau pakai laptop kelihatan buramnya gitu. Oke, kalau nggak ada, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.